teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi ujian praktek mata pelajaran PAP JDM. Perkenalkan, nama saya Feby Florencia Stefani Sohotang dari kelas 12 AKL 2 yang bersekolah di SMK Negeri 1 Seisuka. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai transaksi pembelian pada perusahaan manufaktur yang akan dicatat pada jurnal pembelian. Maka daripada itu, mari kita simak pembelajaran berikut. Pertama-tama kita akan mengetahui apa sih itu jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal yang dipakai perusahaan untuk mencatat dan menyimpan informasi pembelian. Purchase journal atau jurnal pembelian paling banyak ditemukan dalam sistem akuntansi manual. Pembelian secara kredit dapat dicatat dengan menggunakan dua sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Marilah kita perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Pada tanggal 1 Maret 2020, PT Sejati membeli bahan baku kepada PD Mutiara sebesar 90 juta rupiah secara kredit. Di sini kita akan mengerjakan dengan dua sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Pertama-tama, kita harus membuat nama perusahaannya. Contohnya, seperti yang sudah ada pada tampilan berikut, PT Sejati, kemudian di bawahnya kita isi dengan nama jurnalnya, yaitu jurnal pembelian. Di bawahnya lagi, periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Jadi periode ini disesuaikan dengan periode berlangsungnya transaksi tersebut pada tanggal terakhir di bulan tersebut. Kemudian kita dapat menampilkannya dalam rupiah atau dalam ribuan rupiah. Itu dapat disesuaikan dengan yang sudah kita isi. Adapun format jurnal pembelian yaitu tanggal, nomor faktur, keterangan, referensi, pembelian pada akun debit, serba-serbi pada debit yang berisikan akun, referensi, dan jumlah. Sedangkan pada kredit terdapat utang dagang. Maka untuk contoh permasalahan yang pertama ini kita akan mengisi tanggalnya yaitu pada tanggal 1 Maret. Nomor fakturnya karena di sini tidak menunjukkan atau memberitahu nomor faktur yang kita gunakan, maka kita tidak perlu mengisinya. Tapi apabila pada soal tampak nomor faktur, maka kita harus mengisinya pada kolom nomor faktur. Pada keterangan, kita dapat tampilkan perusahaan apa yang menjual kepada kita ataupun pada perusahaan apa kita membelinya. Contoh pada permasalahan satu ini, kita membeli kepada PD Mutiara, maka kita isi pada kolom keterangan PD Mutiara. Kita isi lagi nominalnya yaitu 90 juta pada kolom pembelian. Dan di sisi kredit kita mengisinya pada kolom utang dagang. Tidak lupa juga teman-teman untuk setiap jurnal yang kita buat, kita harus menampilkan kolom total. Selanjutnya kita akan membahas jurnal pembelian dalam sistem perpetual. Sama seperti dalam sistem periodik, kita juga harus menampilkan judul pada format tabelnya, yaitu nama usaha, yaitu PT Sejati. Yang kedua, jurnal pembelian, yaitu jurnal yang dibuat. Dan yang ketiga, periode yang berakhiran pada setiap bulannya. Contohnya periode yang berakhiran pada 31 Maret 2020. Jangan lupa apabila kita tidak menggunakan rupiah, kita bikin dalam kurung dalam rupiah. Apabila kita tidak menggunakan ribuan, maka kita bikin dalam ribuan. Sedangkan apabila kita tidak menggunakan rupiah dan ribuan, maka kita bikin dalam kurung dalam ribuan rupiah. Di sini format untuk tabel jurnal pembelian sama saja dengan format tabel sistem periodik jurnal pembelian. Hanya saja yang membedakannya yaitu pada kolom persediaan bahan baku. Apabila dalam sistem periodik menggunakan pembelian
Maka pada sistem perpetual menggunakan persediaan bahan baku. Untuk mengerjakannya, pada tanggal 1 Maret 2020 PT Sejati membeli bahan baku kepada PD Mutiara sebesar 90 juta secara kredit. Maka kita isi tanggalnya tanggal 1 Maret 2020. Keterangannya sama seperti pada sistem periodik, kita isi nama perusahaan yang bersangkutan kepada kita, yaitu PD Mutiara. Maka kita mengisi kolom persediaan bahan baku. Karena yang di sini yang bertambah itu persediaan bahan baku ya teman-teman. Kita isi sesuai dengan nominalnya yaitu 90 juta. Sedangkan pada sisi kreditnya, karena ini pembelian masih secara kredit, maka kita isi pada kolom utang dagang. Karena di sini utang kita bertambah tapi persediaan kita bertambah juga. Oke teman-teman, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.